Kamu ingin membuat rasa sakit dan traumamu menjadi sebuah kekuatan? Atau mau tahu cara berlapang dada dan mengikhlaskan sesuatu pergi? Simak video ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Selamat datang di channel saya Dani. Di sini teman-teman dapat melihat berbagai macam review buku. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karya dari Mark Manson. Tapi sebelum saya mulai review bukunya, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe channel ini, like video ini, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke? Ini adalah buku karya Mark Manson, seorang blogger kenamaan asal Amerika. Buku ini diambil dari karya-karya beliau yang kemudian disimpan ke dalam blog pribadinya. Ternyata ketika dibuat menjadi sebuah buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat menjadi bestseller di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Apa yang menyebabkan buku ini bisa menjadi bestseller? Dari apa yang saya baca, beberapa hal diantaranya adalah salah satunya gagasannya yang unik. Kemudian, kontradiktif dibandingkan dengan pandangan-pandangan pada umumnya. Tapi di balik itu semua, ada edukasi dan motivasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Sebagai pembuka, di buku ini kita langsung akan mendapatkan bab pertama dengan judul Jangan Berusaha. Bicara tentang motivasi, jangan berusaha tentu memiliki makna yang berbeda bila kita tidak membaca betul-betul apa yang ada di bab 1 dari buku ini. Jadi di sini dituliskan ada pepatah Texas, ungkapan lama yang mengatakan anjing paling kecil menggonggong paling kencang. Jadi maksud jangan berusaha di sini diberikan contoh, salah satunya adalah ada orang kaya yang merasa tidak perlu berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya kaya. Jadi yang dimaksud dengan jangan berusaha di sini adalah kita tidak perlu berusaha meyakinkan orang lain bahwa kita memiliki sesuatu. Bodo amat orang mau mempersepsikan diri kita apa. Selama kita sudah melakukannya dan mencapainya, cuek aja. Itu yang dimaksud di awal buku ini. Seni untuk bersikap bodo amat di buku ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman menjadi diri sendiri. Karena orang sukses pasti melakukan hal-hal berbeda dari kebanyakan orang. Dan biasanya mereka dibilang memiliki keanehan karena melakukan hal-hal yang tidak pada umumnya. Di sini dikatakan cuek aja, masa bodoh lah. Jadi masa bodoh di sini seperti itu kurang lebih di bagian yang pertama. Yang terpenting di sini juga dijelaskan, dikatakan selama impian kita, cita-cita kita bisa kita wujudkan, fokus, jadi tidak perlu mendengarkan apa kata orang lain. Karena cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengembalikan ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting, apa yang tidak penting. Kemudian, kebahagiaan membutuhkan perjuangan. Solusinya terletak pada penerimaan dan keterlibatan aktif dalam prosesnya. Jadi bukan dengan menghindarinya. Kemudian seni yang kedua, untuk bisa mengatakan bodo amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Contohnya, menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam hidup kita, itu menjadi cara paling ampuh dan produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga kita. Karena tanpa sesuatu yang penuh arti, perhatian kita akan tercurah pada hal-hal kecil, tanpa makna, dan sepele. Di sini ada sebuah quotes yang bagus sekali. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Seni yang ketiga, kita sadari atau tidak, kita selalu memilih sesuatu untuk diperhatikan. Betul kan? Terkadang, rasa sakit dalam segala bentuk merupakan alat yang paling efektif dari tubuh kita
untuk mendorong sebuah aksi. Seringkali ketika kita sudah berada di titik terendah, kita baru mengeluarkan kemampuan terbaik dari diri kita. Dan pada akhirnya kebahagiaan itu datang. Kenapa? Karena kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan suatu masalah. Ingat, kata kuncinya adalah memecahkan. Perbaikan dalam segala hal dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil. Dan besarnya kesuksesan kita berdasarkan pada berapa kali kita gagal melakukan sesuatu. Bukan hanya itu, tapi ditentukan juga dari berapa kali kita belajar dan bangkit dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Jika seseorang lebih baik dari kamu, sepertinya itu karena dia telah mengalami lebih banyak kegagalan daripada yang pernah kamu alami. Itu adalah sedikit apa yang bisa saya review dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Buku ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko buku ataupun melalui toko online. Terakhir dari saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya Dani, like video ini, share juga, kemudian tuliskan komen dan saran teman-teman buku apa yang perlu saya review di video-video berikutnya. Salam hormat dari saya, sukses untuk kita semua.